Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama melakukan devosi ya. Sebelumnya, Pak Aldi akan pimpin kita dalam doa. Ayo, bagaimana sikap doa yang benar? Ya, lipat tangan, tutup mata, dan Pak Aldi akan pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah membimbing kami, menjaga kami dari tidur malam kami, hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai aktivitas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti setiap apa yang boleh dijelaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi bacaan kita hari ini ya terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Pak Aldi akan bacakan dari sini dan anak-anak boleh ikuti di rumah ya. Bisa pegang Alkitabnya masing-masing dan mengikuti dari rumah. Oke ya, Pak Aldi akan bacakan ya. Oke, Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3. Judulnya di situ adalah Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke anak-anak ya, kemarin kalian sudah sama-sama ya mendengarkan devosi yang dibawakan oleh Ibu Yesti ya. Ya, Ibu Yesti membawakan devosi tentang bagaimana Allah ya menciptakan ciptaan-ciptaan Allah yang lain ya. Allah menciptakan langit ya, Allah menciptakan bumi serta isinya ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan masuk ya, kita sama-sama mendengarkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ya, bagaimana Allah menciptakan manusia. Sebelum Pak Aldi menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ya, kita akan sama-sama melihat ya atau menyaksikan video ilustrasi tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Hari ke-6, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Anak-anak, bagaimana videonya? Keren kan? Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia itu? Ya, jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu di situ menceritakan ya bagaimana Allah menciptakan manusia ya. Jadi Allah menggunakan tangannya sendiri ya membentuk manusia itu dari debu tanah ya, kemudian Allah menghembuskan napas hidup ya, napas kehidupan, kemudian manusia itu hidup ya. Di sini kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaannya yang lain ya, berbeda dengan ciptaan yang lain ya. Kalau misalnya ciptaan yang lain Allah berfirman kemudian jadilah ya, tapi pada saat Allah menciptakan manusia ini Allah membentuk sendiri ya, menggunakan tangannya ya, menggunakan tangannya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama belajar ya, apa sih alasan ya? Apa sih alasan Allah itu menciptakan manusia ya? Jadi, kita sudah sama-sama tahu ya, alasan Allah menciptakan manusia untuk apa ya? Untuk mengelola ya dan menjaga ciptaan Allah yang lain ya. Nah, hal itu dapat kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ ya diceritakan bagaimana ketika Allah menciptakan manusia ya, Allah memberi perintah kepada manusia untuk mengelola dan menjaga
setiap ciptaan Allah yang lain. Nah, anak-anak, di Mazmur yang tadi sudah kita baca, di Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3, di situ dikatakan bagaimana kita itu ya sebagai ciptaannya harus memuliakan Tuhan ya, memuliakan pencipta kita. Ya, di situ dikatakan kita harus bersorak-sorai ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan ya. Mengapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah ya, dan kita ini adalah milik Allah ya. Oleh karena itu kita harus melakukan hal-hal seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mazmur. Nah, tetapi bukan hanya hal-hal seperti itu yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan ya, Tuhan kita. Ada hal-hal lain, hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan. Contohnya nih ya, kita tidak boleh menebang pohon ya sembarangan, kita tidak boleh ya. Contoh lain yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, misalnya dalam lingkungan kita ya, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Terus contoh lain nih bagi tubuh kita sendiri nih ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan ya, dengan cara rajin berolahraga ya, biar tubuh kita tetap sehat dan kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke anak-anak ya, jadi ada banyak hal ya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita ya untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu sudah menciptakan kita ya menurut gambar dan rupa Dia ya. Jadi Pak Aldi harap anak-anak semua ya melalui devosi hari ini, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya, anak-anak bisa kembali diingatkan ya, kita semua kembali diingatkan bagaimana kita ya sebagai ciptaan Tuhan ya yang seturut dan segambar dengan Allah ya, kita harus selalu memuliakan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita ya. Oke, demikian firman kita hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran di hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Pak Aldi akan menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kayak anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami sebagai ciptaan Tuhan yang seturut dan serupa dengan Engkau, kami harus selalu memuliakan Tuhan dan kami harus menjaga serta mengelola setiap ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami juga, sebentar kami akan memulai aktivitas kami mau belajar online dari rumah. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong mampukan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian devosi kita di pagi hari ini. Pak diharap kalian tetap semangat mengikuti proses pembelajaran online dari rumah ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.